Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulita Budi Agustina, SSI. Kita akan belajar bersama-sama yaitu materi IPA kelas 9 semester 2, yaitu bioteknologi. Nah, perhatikan produk makanan berikut ini. Ada tempe, ada oncom, ada yogurt, ada kecap, ada keju. Nah, ini makanan semua ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan produk berikut ini? Ada jambu ya, terus ada hewan, dan juga ada buah jeruk ya. Nah, selanjutnya, tahukah kamu kalau produk-produk tersebut adalah hasil dari bioteknologi? Tadi gambar yang pertama dan gambar kedua. Apakah yang dimaksud dengan bioteknologi? Yang kedua, kapan bioteknologi ini dilakukan? Yang ketiga, bagaimana peranannya dalam kehidupan manusia? Yang terakhir, bagaimanakah dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan? Nah, mari kita bersama-sama belajar tentang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bioteknologi. Nah, standar kompetensinya memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Kompetensi dasar mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Indikatornya memahami bioteknologi dalam perkembangannya. Yang kedua, menata produk bioteknologi di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern. Yang terakhir, mengidentifikasi dampak penerapan bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3, menjelaskan pengertian bioteknologi dan perkembangannya, menyebutkan manfaat bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan manusia, memahami dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan manusia. Untuk selanjutnya ya, pengertian bioteknologi berasal dari kata bios atau hidup, dan teknologi atau metode atau teknik atau cara. Nah, bioteknologi di sini ada pemanfaatan, ada penggunaan. Nah, untuk pemanfaatannya, untuk bioteknologi yaitu makhluk hidup atau bakteri, ragi, jamur atau bagian tubuhnya untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Penggunaannya bioteknologi ini yaitu penggunaan makhluk hidup seperti bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan atau jaringan hewan, dan proses di dalamnya untuk menghasilkan produk tertentu. Untuk selanjutnya ya, perkembangan bioteknologi. Bioteknologi sudah dilakukan orang sejak dulu dengan membuat makanan yang disebut dengan difermentasi seperti tempe, tape, ber, yogurt, dan cuka, dan pembuatan obat-obatan seperti vaksin hepatitis, antibiotik, dan hormon insulin. Nah, fermentasi atau peragian ini yaitu penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dalam suasana anaerob yang menghasilkan energi dan melepaskan gas. Nah, sejak tahun sebelum Masehi, kurang lebih 6.000 sebelum Masehi, ragi untuk pembuatan anggur dan bir. Nah, terus sejak tahun sebelum Masehi 4.000, ragi untuk pengembangan roti. Sejak tahun 1993, penemuan bakteri antibiotik dan lain-lain. Dan sejak tahun 1973, gen diambil dan dipisahkan dari sel. Nah, itu perkembangan bioteknologi ya, sejak dahulu sampai sekarang. Nah, untuk selanjutnya,
Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana, dan yang kedua nanti bioteknologi modern. Mari kita bersama-sama membahas bioteknologi konvensional atau sederhana dulu, yaitu penggunaan organisme atau mikroba atau jamur, bakteri, dan lain-lain sebagainya untuk menghasilkan suatu senyawa kimia atau produk dengan aktivitas mikroba dan sebagainya. Nah, beberapa contoh produk bioteknologi konvensional di sini sangat banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa makan di situ, misalnya tempe, tape, terus yang diminum seperti yogurt ya, seperti itu, kecap, keju, dan banyak sekali masih. Nah, ini salah satu contohnya. Ciri-ciri bioteknologi konvensional ya, di sini ada beberapa, yaitu dikenal sejak awal peradaban manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah dilakukan karena peralatan dan bahan yang digunakan sederhana. Dan yang ketiga, menggunakan makhluk hidup secara langsung. Ya, terus yang keempat, masyarakat bisa dapat melakukannya. Yang terakhir, hasil dan produknya dapat langsung dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya tadi tempe. Nah, itu kan sangat sederhana sekali dari kedelai ya. Nah, itu langsung manusia sendiri yang membuat dan hasilnya langsung bisa dimakan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pembuatan dari produk-produk bioteknologi konvensional. Nah, pembuatan misalnya pembuatan tempe yang pertama. Tempe adalah bahan makanan hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang atau jamur Rhizopus oligosparus. Nah, ini adalah tempe yang baik. Kacang kedelainya diseliputi oleh jamur Rhizopa oligosparus berwarna putih. Terus yang kedua, misalnya tape singkong. Tape adalah suatu produk yang dibuat dari bahan-bahan sumber pati atau karbohidrat seperti ubi atau singkong ya, dan beras ketan dengan diberi ragi atau jamur. Dalam proses pembuatannya dapat diolah lebih lanjut menjadi minuman alkohol, bisa juga. Terus sirup glukosa ya, sirup glukosa, sari tape, asam cuka, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar contoh pembuatan tape singkong. Nah, tape singkong. Terus ada lagi yogurt. Nah, pembuatan yogurt di sini. Yogurt ini jenis minuman asam yang dibuat dari susu murni dengan kadar lemaknya rendah dengan bantuan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus steariosus dan Streptococcus sehingga susu mengental ya. Nah, pembuatan yogurt di sini ada beberapa caranya untuk membuat yogurt. Kalian bisa membuka Google ya caranya di situ. Dan untuk selanjutnya pembuatan kecap. Nah, kecap ini termasuk bumbu makanan berbentuk cair berwarna coklat kehitaman serta memiliki rasa dan aroma yang khas. Kecap dibuat dari kedelai ya, sama dengan tempe dengan bantuan jamur yaitu Rhizopus dari ragi tempe. Cara pembuatannya sudah di situ, sudah ada ya. Kalau kalian lebih jelasnya bisa buka Google. Nah, di situ kecap sangat mudah sekali dan di toko-toko sudah dijual di Indomaret. Nah, itu biasanya kalau kita makan ya, makan nasi misalnya memakai kecap seperti itu contohnya. Kalian sudah tahu. Nah, untuk selanjutnya biogas atau gas bio. Biogas adalah salah satu bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan organik seperti limbah pasar, limbah pertanian, air, dan kotoran hewan menggunakan bakteri Bacteroides ya. Di situ Clostridium, Escherichia coli, Metabacterium, dan Metabacillus sehingga menghasilkan gas metana dan CO2 atau karbon dioksida. Gas yang terbentuk dialirkan ke rumah untuk
masak atau lampu. Itu gas ya, gas yaitu CO2 tadi dan gas metana untuk masak dan juga bisa menerangkan rumah lampu. Nah, untuk selanjutnya protein sel tunggal atau disingkat dengan PST. Nah, yaitu senyawa protein yang berasal dari makhluk hidup bersel satu. PTS ya, PST ini dibuat dari gangga, jamur, bakteri yang membelah diri. Hidupnya dari limbah buangan. Contohnya PST adalah spirulina dan chlorella. Nah, kelemahannya PST adalah mempunyai dinding sel berupa selulosa atau gangga sehingga sulit dicerna. Nah, penghasil zat-zat organik mikroorganisme dapat juga menghasilkan zat-zat organik seperti etanol. Nah, itu gambarnya etanol ya. Asam cuka, asam sitrat, aseton, gliserol yang dapat digunakan untuk bahan minuman yang dibuat dari karbohidrat ubi dan beras ditambah ragi juga. Nah, kalau cuka kalian sudah tahu ya, biasanya kalau kita makan bakso, nah kita memakai asam cuka biar kecut-kecut gimana gitu ya. Terus seperti aseton. Nah, aseton juga kalian juga tahu, misalnya kita mengecat kuku, cat kuku untuk membersihkan itu memakai aseton. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah, ini adalah yang kedua, yaitu bioteknologi modern. Nah, yaitu teknik menghasilkan suatu produk atau jasa yang telah memanfaatkan jaringan sel atau materi inti suatu organisme melalui rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri artinya mengutak-atik asam nukleat atau DNA atau RNA yang menyimpan informasi materi genetik untuk sifat fisik dan psikis makhluk hidup. Nah, ciri-ciri bioteknologi modern ini ada 4 ya, mulai berkembang sejak ditemukan DNA karena melibatkan rekayasa genetika. Terus yang kedua, rumit, memerlukan ketelitian atau menguasai ilmu biokimia, genetika, dan mikrobiologi. Sangat sulit sekali. Nah, terus yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan sudah modern. Yang terakhir, pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Di sini ada gambar ya, beberapa contoh produk dari bioteknologi modern. Nah, ini ada hewan ya, sudah berbentuk cloning seperti dolly atau kambing di sini ya. Nah, itu ada bayi tabung dan juga ada kultur jaringan dan tumbuhan ya anaerob. Nah, mari kita lihat ya bersama-sama. Nah, cloning. Nah, ini cloning. Cloning adalah suatu teknik reproduksi secara aseksual yang menggunakan sel tubuh atau sel somatis makhluk hidup. Jadi, cara memperoleh individu baru yang memiliki sifat mirip dengan induknya tanpa terjadinya fertilisasi. Cloning dari bahasa Yunani kuno yaitu klon, artinya ranting atau cangkokan. Nah, itu. Cara cloning di sini ambil sel telur yang ada dalam ovarium betina dan ambil sel tubuh atau somatik dari hewan lain yang sejenis. Terus yang kedua, keluarkan inti sel telur atau nukleus, lalu masukkan inti sel tubuh ke dalam sel telur tersebut. Dan yang ketiga, sel telur dengan inti baru tersebut diperlakukan sedemikian rupa agar aktif membelah, lalu dimasukkan ke dalam rahim atau uterus induknya semula. Terus yang terakhir sel telur, lalu sel telur berkembang menjadi embrio janin lahir sehingga sebagai anak hasil dari cloning. Nah, seperti itu. Itu cloning. Nah, seperti ini ya. Nah, itu gambarnya. Nah, mirip-mirip gitu. Nah, menciptakan cloning manusia beruang babi. Nah, itu. Kalau kita lihat tubuhnya seperti manusia, kalau lihat kepalanya seperti kambing, kambing seperti babi. Nah, itu cloning ya, namanya cloning. Nah, seperti itu gambarnya. Selanjutnya kultur. Kultur jaringan.
ialah memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media tanam buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, bergenerasi, dan tumbuh menjadi tanaman lengkap. Kultur jaringan adalah, nah ini ya, kita tegaskan lagi, kultur jaringan adalah memperbanyakkan tanaman yang diambil dari bagian vegetatif tanaman menggunakan media tanam buatan yang steril. Itu kultur jaringan. Bayi tabung. Nah, bayi tabung atau pembuatan in vitro, ya. Bahasa Inggrisnya in vitro fertilization adalah sebuah teknik pembuatan di mana sel telur atau ovum dibawa oleh sperma di luar tubuh wanita. Bayi tabung ialah pembuatan atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh wanita, seperti itu ya. Jadi nanti sel telur dan sperma dijadikan satu ya pada rahim. Nah, rahim manusia selama embrio dimasukkan ke dalam rahim wanita dan berkembang biak menjadi janin sekitar 9 bulan dan lahir sebagai bayi tabung. Itu yang disebut dengan bayi tabung. Nah, kalau tumbuhan di sini ada tumbuhan hidroponik dan aeroponik. Hidroponik ini adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagian media tanamnya dan meletakkan akar pohon ke dalam air atau nutrien yang diberi arang, pasir, kerikil atau batu ya, batu apung. Makanan diperoleh dari air yang mengandung zat-zat organik yang diberikan melalui pipa-pipa air dengan cara disiram. Nah, itu keuntungan teknik hidroponiknya, masih dapat bercocok tanam di lahan yang sempit biasanya, dapat menggunakan pupuk dengan efisien ya, hama dan penyakit tanaman dapat dihindari. Nah, itu hidroponik. Kalau anaeroponik adalah teknik penanaman sayuran dengan menggunakan trifofoam ya, yang berlubang-lubang sehingga akar tanaman menjuntai ke bawah. Biasanya di situ contohnya pada ini tanaman yang peroleh makanan, penyemprotan mengandung zat makanan pada akar tanaman sehingga akar dapat menyerap zat makanan tersebut. Keuntungannya di sini akar yang menggantung lebih banyak menyerap oksigen sehingga dapat meningkatkan metabolisme yang mempercepat pertumbuhan tanaman dan tidak ada air yang hilang karena penguapan di situ. Contohnya ini tanaman kentang yang ditanam secara aeroponik dengan menggunakan stek batang. Nah, ini gambarnya ya, itu adalah kentang. Nah, terus tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini tanaman yang telah disisipi gen dan spesies yang lain atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Teknik ini dikenal dengan rekayasa genetika. Tujuannya untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti pembuatan tanaman yang tahan suhu ya, tahan suhu tinggi, suhu rendah, terus tahan kekeringan, tahan penyakit, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari tanaman alami seperti itu. Nah, contohnya ada beberapa contoh sini tanaman transgenik yang sudah dikembangkan sekarang ini, misalnya padi. Nah, contohnya padi aja. Padi mengandung provitamin A atau beta karoten dalam jumlah tinggi karena gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Ervina telah disisipkan pada kromosom padi. Nah, itu. Terus bisa juga di situ jagung, kapas, kentang ya. Tahan lama di situ terhadap hama karena gen toksinnya BT bakterinya di situ ditransfer ke dalam tanaman tersebut. Juga tomat juga bisa di situ. Biasanya tomat yang tidak cepat membusuk karena proses pelunakan tomat diperlambat oleh gen antisenex yang ditransfer ke dalam tomat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama. Selain tomat masih banyak ya, kedelai, ubi jalar, pepaya, melon. Nah,
Terus tembakau. Nah, biasanya tembakau di sini tahan terhadap cuaca dingin karena gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis dan Thaliana di situ. Dan masih banyak lainnya juga. Nah, dampaknya ya, dampak rekayasa reproduksi sini pasti yang jelas ada positif negatifnya. Nah, rekayasa teknologi tidak semuanya berdampak positif bagi kehidupan manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya dan lingkungannya, tapi juga mempunyai dampak negatifnya juga. Nah, kita lihat dulu dampak positifnya ya. Di sini menciptakan bibit unggul yang pertama. Yang kedua, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Terus yang ketiga, menyediakan bahan bakar alternatif seperti biogas tadi. Nah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Itu positifnya. Kalau pada dampak negatifnya juga banyak ya. Ya, sebagaimana di sini pada perbanyakan keturunan dengan kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, merugikan petani dan peternak lokal yang mengendalikan reproduksi secara alami. Dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Misalnya misi sebuah negara yang hendak menguasai dunia dengan menciptakan prajurit tangguh dengan teknik pengkloningan. Nah, itu sangat merugikan sekali, itu dampak negatif ya. Nah, mengganggu proses seleksi alam, sangat mengganggu sekali. Nah, itu adalah dampak-dampak rekayasa reproduksi positif negatifnya. Nah, untuk selanjutnya ya, kita sudah selesai materinya. Nah, ini ada latihan soal kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10, yaitu pilihan ganda ya. Kamu tulis di kertas ya. Ditulis lagi soalnya. Nah, langsung dijawab di situ A, B, C-nya di situ ya. Pilihan ganda ya. Ada 10 soal di sini ya. Nah, 10 soal ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.